during the COVID-19 epidemic, an Italian workflow for the management of dental practice. Latar belakang, COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Infeksi virus ini menyebar begitu cepat di Cina dan 24 negara lainnya. Pada tanggal 30 Januari 2020 merupakan kasus COVID-19 pertama di Italia, yaitu merupakan sepasang turis Tiongkok yang kemudian diisolasi dan dirawat hingga sembuh pada 26 Februari 2020. Pada 18 Februari 2020, ialah merupakan kasus penularan sekunder pertama di Italia yang terjadi di Codogno, Lombardi. Per 23 April 2020, terdapat 189.973 kasus di Italia yang terdiri dari 106.848 kasus positif, 57.576 sembuh, 25.549 meninggal. Sebentar ya dok, ini PPT-nya macet dok. Oke. Selanjutnya, akhirnya WHO menyatakan bahwa saat ini COVID-19 menjadi masalah kesehatan masyarakat terbesar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di antara para petugas kesehatan, dokter gigi secara khusus berisiko terpapar infeksi COVID-19, sehingga dibutuhkan langkah-langkah kerja yang tepat dan efektif untuk mencegah terjadinya penyebaran virus lebih lanjut. Sama halnya dengan SARS-CoV dan MERS-CoV, SARS-CoV-2 merupakan zoonosis yang berasal dari Rhinolophonicus dengan terenggiling sebagai inang perantara. Adapun rute transmisinya yaitu melalui inhalasi droplet yang menyebar melalui batuk dan bersin pasien yang terinfeksi langsung dengan oral, nasal, dan selaput lendir mata. SARS-CoV-2 dapat masuk ke dalam sel inangnya dengan pendekatan melalui ACE2 sebagai reseptornya. Angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 ini merupakan enzim yang menempel pada permukaan luar membran sel-sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Peneliti dari Universitas Sichuan menyatakan bahwa glandula salivarius merupakan representasi dari reservoir infeksi COVID-19 yang asimptomatik. ACE2 ini ditemukan lebih tinggi pada glandula salivarius minor daripada di paru-paru. Hal ini dapat menjelaskan kurangnya gejala pada subjek yang terinfeksi. Angka positif COVID-19 dalam saliva pasien dapat mencapai hingga 100%, dan saliva dapat mengolah virus hidup dengan demikian, potensi infektivitas saliva harus dipertimbangkan. Bagaimana dengan transmisi airborne? Apakah COVID-19 dapat menyebar melalui airborne? Transmisi airborne merupakan penyebaran agen infeksi yang disebabkan penyebaran aerosol yang tetap menular atau menginfeksi meskipun berada di udara dalam jarak yang jauh dan waktu yang lama. Para peneliti telah membuat hipotesis tentang kemungkinan mekanisme transmisi SARS-CoV-2 melalui udara tanpa adanya tindakan medis penghasil aerosol. Yang pertama yaitu melalui tetesan pernafasan yang menghasilkan aerosol berukuran lebih kecil dari 5 mikrometer dengan cara menguap. Yang kedua yaitu melalui pernafasan normal dan bicara yang menghasilkan aerosol yang dihembuskan. Sehingga orang yang rentan dapat menghirup aerosol dan terinfeksi jika aerosol mengandung virus dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan infeksi. Namun, proporsi aerosol dan dosis infeksi SARS-CoV-2 yang layak yang diperlukan untuk menyebabkan infeksi belum diketahui hingga saat ini. Mohon maaf dok, ini PPT-nya
Macet terus dari tadi, Dok. Ya, dicoba lagi aja. Saya lanjutkan. Penelitian lain di Nebraska menunjukkan adanya viral load pada 2/3 sampel udara yang dikumpulkan dari ruang isolasi pasien penderita COVID-19 dan rumah karantina dengan pasien infeksi ringan, yaitu partikel aerosol virus berasal dari pasien COVID-19 tanpa adanya gejala batuk, sehingga masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan transmisi airborne ini tidak dapat diabaikan. Adapun periode inkubasi pada manusia itu sekitar 2-14 hari dengan gejala demam, batuk, sesak nafas, mialgia, atau kelelahan dengan CPR yang abnormal. Gejala lainnya seperti produksi sputum, sakit kepala, hemoptisis, dan diare. Stabilitas virus, virus tetap stabil hingga 72 jam pada permukaan plastik dan hingga 48 jam pada permukaan stainless steel. Meskipun jumlah virus berkurang secara signifikan, belum ditemukan jika jumlah ini cukup untuk menyebabkan infeksi. Lingkungan kering dapat merusak stabilitas virus, dan desinfektan berbasis alkohol seperti etanol secara signifikan mengurangi infektivitas virus seperti COVID-19. Untuk mendapatkan diagnosis COVID-19 ini dibutuhkan kombinasi informasi epidemiologis, gejala klinis, temuan pemeriksaan CT, dan tes laboratorium yaitu swab test PCR. Adapun manajemen COVID-19, hingga saat ini belum ada pengobatan khusus untuk COVID-19, sehingga manajemen klinis COVID-19 yang diberikan hanya berupa perawatan simptomatik. Tidak ada pengobatan antivirus khusus, tetapi obat antivirus, antimalaria, dan biologis diberikan dalam uji klinis. Di antara para pekerja kesehatan, petugas di unit intensive care, otolaryngologis, dan perawat berisiko paling tinggi terinfeksi COVID-19. Pekerjaan dokter gigi pun tidak dapat diabaikan, karena virus dapat dengan mudah menyebar selama prosedur perawatan gigi. Hingga saat ini tercatat 116 dokter telah meninggal di Italia karena COVID-19 dan 12 diantaranya adalah dokter gigi. Dokter gigi secara rutin melakukan pekerjaan yang menghasilkan aerosol karena penggunaan instrumen seperti dental high speed, spray handpiece, dan scalar piezoelektrik, sehingga akan meningkatkan produksi aerosol dalam lingkungan kerja. Dengan demikian, dokter gigi dan pasien berisiko terpapar infeksi. The New York Times mempublikasikan artikel yang menyebutkan bahwa ternyata dokter gigi merupakan pekerja yang paling berisiko tinggi terinfeksi COVID-19. Selanjutnya lah pencegahan COVID-19 di kedokteran gigi. Langkah-langkah pencegahan harus diikuti sampai tercapainya kekebalan populasi dan mengkategorikan pasien dengan benar sebagai berikut. Yang pertama ialah COVID-19 symptomatic pasien, asymptomatic positive pasien, recovered patient that was previously symptomatic, recovered patient that was previously asymptomatic, negatif pasien yang terdiri dari very high systemic risk, dan no systemic risk. Untuk very high systemic risk itu terdiri dari pasien transplantasi, pasien kanker, orang dengan kondisi pernapasan parah termasuk kistik fibrosis, asma berat dan paru obstruktif kronis, orang dengan penyakit langka, bayi lahir, pasien dengan terapi imunosupresan, wanita hamil dengan penyakit jantung. Sedangkan untuk high systemic risk itu usia 70 tahun atau lebih, usia di bawah 70 tahun dengan masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung kronis, ginjal kronis, penyakit hati kronis, kondisi neurologis kronis, DM, sistem imun lemah seperti HIV/AIDS, pasien yang mengkonsumsi obat-obatan, pasien dengan BMI 40 atau lebih, dan wanita hamil. Selanjutnya adalah material dan metode. Strategi pencegahan diadopsi di Italian University Hospital Dental School selama masa COVID-19. Langkah-langkah ini disetujui pula oleh Universitas Rumah Sakit Messina yang saat ini menjadi tuan rumah pusat COVID-19 khusus untuk pengelolaan suatu daerah dengan sekitar 627.000 warga. Disediakan 20 DU di 2 lantai berbeda, 3 ruang operasi, 1 di lantai 1, 2 di lantai 2. Setiap ruang operasi dilengkapi dengan 4 DU. Jika dalam satu ruangan terdapat beberapa DU, maka hanya 1 DU saja yang dapat dipakai dalam satu waktu. Selanjutnya strategi pencegahan. Yang pertama ialah konsep urgensi dan penundaan prosedur dental selama pandemi. Untuk kategori 1, merupakan emergensi gigi berpotensi mengancam nyawa dan membutuhkan perawatan segera. 1A, uncontrolled bleeding. 1B, infeksi jaringan lunak yang menyebar dengan pembengkakan intraoral dan ekstraoral yang berpotensi membahayakan jalan nafas. Kategori 2,
perawatan dental yang mendesak, 2A severe dental pain dari inflamasi pulpa, 2B perikoronitis atau third molar pain, 2C osteitis pasca operasi bedah, 2D abses atau infeksi bakteri terlokalisir, 2E fraktur gigi yang menyebabkan trauma jaringan lunak, 2F trauma dental dengan avulsi atau luksasi, 2G perawatan dental yang membutuhkan prosedur medikal yang kritis, 2H final crown atau bridge cementation jika restorasi sementara hilang, rusak atau menyebabkan iritasi, 2I biopsi jaringan abnormal. Untuk kategori 3 yaitu perawatan yang tidak dapat ditolak, 3A karies luas atau restorasi rusak yang menimbulkan sakit, 3B pengambilan jahitan, 3C penyesuaian gigi tiruan pada pasien radiasi atau onkologi, 3D penyesuaian atau perbaikan gigi tiruan saat fungsi terganggu, 3E pengisian sementara pada bukaan endoakses pada pasien yang mengalami nyeri, 3F pemotongan atau penyesuaian kawat ortodontik atau alat yang menusuk atau ulcerasi mukosa oral. Untuk kategori 4 merupakan non-urgent treatments, yaitu 4A pemeriksaan oral awal dan berkala, dan recall visits termasuk radiografi rutin, 4B pembersihan gigi rutin dan terapi pencegahan, 4C prosedur ortodontik, 4D ekstraksi gigi yang asimptomatik, 4E restorasi gigi termasuk pengobatan karies asimptomatik. Untuk janji temu pasien pun harus dibatasi jumlahnya, dengan tujuan mengelompokkan sebanyak mungkin prosedur yang dimungkinkan dalam sekali pertemuan. Tujuannya ialah untuk menghemat biaya dan mengoptimalkan penggunaan alat pelindung yang biayanya cukup mahal. Misalnya, perawatan endodontik diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin, sementara prosedur restoratif dan bedah harus dilakukan per kuadran. Yang kedua ialah manajemen operator. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh operator ialah yang pertama, mencukur kumis bagi yang pria, kuku harus pendek, menghindari pemakaian aksesoris, mencuci tangan dengan pembersih berbasis alkohol minimal 20 detik sebelum dan sesudah perawatan, membatasi kontak dengan komputer, laci, dan sebagainya, menghindari untuk menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut, dan menggunakan PPE. Kemudian 4 unit yang terlibat dalam setiap perawatan pasien ialah 1 anggota staf administrasi, 1 perawat di luar area operasi, 1 perawat di dalam area operasi, dan 1 klinisi. Di tabel dapat kita lihat PPE yang dapat digunakan, yaitu untuk di luar area operasi dapat menggunakan surgical mask, gloves, dan cap. Untuk tindakan yang tidak menghasilkan aerosol itu dapat menggunakan masker FFP2 atau FFP3, gloves, cap, dan shoe cover. Dan untuk tindakan penghasil aerosol itu yang harus digunakan ialah masker FFP2 atau FFP3, face shield, protective glasses, gloves, cap, protective waterproof clothing, dan shoe cover. Berikut ini merupakan masker yang disarankan, yaitu FFP2, NIOS N95, KN95, P2, Korea First Class, dan FFP3. Dapat dilihat di PPT gambar-gambar dari masker-masker tersebut. Adapun perbedaan dari masker-masker ini ialah dari presentasi filtrasi aerosolnya. Untuk FFP1 itu minimum 80%, FFP2 yang ekuivalen dengan N95 itu minimal tidak kurang dari 94%, dan untuk FFP3 tidak kurang dari 99%. Selanjutnya ialah manajemen pasien. Untuk manajemen pasien di Universitas di Italia ini dia menggunakan 2 manajemen, yaitu jarak jauh dan face to face. Untuk jarak jauh itu melalui telepon, pesan singkat, atau website, dan yang dilakukan di metode jarak jauh ini itu triase pasien. Sedangkan untuk face to face ada tiga prosedur. Yang pertama pada saat pasien memasuki ruang perawatan, pada saat dilakukannya perawatan, dan pada saat pasien keluar ruangan. Untuk yang jarak jauh, yang dilakukan yaitu mewawancarai pasien dan mengidentifikasi 3 parameter. Yang pertama, shift complaint untuk mengidentifikasi kasus emergency, urgent, undeferrable, dan postponable. Yang kedua itu untuk riwayat COVID-19 yang diperoleh dari kuesioner. Apakah Anda sedang atau pernah terinfeksi COVID-19? Yang kedua, apakah Anda memiliki gejala seperti demam, batuk, menggigil, sulit bernafas, nyeri otot, atau sakit kepala pada 28 hari terakhir? Pernahkah Anda berkontak dengan orang yang memiliki gejala tersebut selama 28 hari terakhir? Pernahkah Anda berkontak dengan seseorang yang terinfeksi pada 28 hari terakhir? Apakah Anda pernah melakukan tes swab dan menunjukkan hasil positif COVID-19? Pernahkah Anda berada di area karantina? Dan yang terakhir, pernahkah Anda berkontak dengan seseorang yang baru kembali dari area karantina? Kemudian yang ketiga itu kategori risiko sistemik. Yang pertama COVID-19 symptomatic patient.
Yang kedua, asymptomatic positive patient. Yang ketiga, recovered patient that was previously symptomatic. Yang keempat, recovered patient that was previously asymptomatic. Yang kelima, negative patient, very high systemic risk, high systemic risk, dan no systemic risk. Pada prosedur yang dapat ditunda atau postponable, perawatan itu harus fokus pada konsep utama yaitu advice dan self-help, di mana dokter menginformasikan pasien mengenai protokol pencegahan dan pemisahan, kemudian memberikan advice dan self-help, terutama mengenai persiapan analgesik dan antibiotik. Dalam kasus pasien dengan gejala positif COVID-19 yang membutuhkan persiapan obat analgesik dan antibiotik, harus dikelola bersama dokter yang bertanggung jawab terhadap pasien, misalnya dokter keluarga, ahli kanker, dan onkologis. Berikut merupakan bagan alur penetapan kategori urgensi pengobatan. Pertama kita lihat apakah ada pembengkakan. Apabila ada pembengkakan, kita tinjau apakah pembengkakan tersebut meluas hingga ke mata. Jika iya, maka masuk dalam kasus emergensi. Apabila tidak, maka dibutuhkan self-help advice. Kemudian apabila tidak ada pembengkakan, kita tinjau apakah pasien merasakan nyeri, kemudian apakah pasien mendapatkan trauma dental, atau apakah terdapat perdarahan setelah dilakukan ekstraksi. Apabila tidak, maka masuk dalam kategori postponable, dan apabila iya, maka membutuhkan self-help advice, yaitu pada pereda nyeri, kemudian atau pada dental trauma, dan perdarahan pasca ekstraksi. Apabila perdarahan tak terkontrol, maka masuk dalam kasus emergensi. Apabila nyerinya severe atau tak terkontrol, atau ada infeksi recurrent dan avulsi gigi permanen serta severe trauma, maka masuk dalam kategori urgent atau unfavorable. Sedangkan apabila nyeri dan pembengkakan itu masuk dalam kategori mild atau moderate, kemudian minor dental trauma dan avulsi gigi desidu itu masuk dalam postponable. Selanjutnya untuk manajemen yang face to face. Yang pertama itu pasien memasuki standby area. Di standby area ini masker disediakan. Apabila sebelumnya pasien menggunakan masker, maka di standby area ini masker tersebut harus diganti. Selanjutnya ya pengukuran suhu pasien dan melakukan wawancara ulang. Apabila didapatkan informasi yang berbeda, maka dilakukan penjadwalan ulang, dan apabila informasinya sama, maka pasien dapat menyimpan barang-barangnya ke dalam tas plastik yang disediakan dan meninggalkannya di standby area. Selanjutnya pasien memasuki waiting room. Di waiting room ini, pasien mencuci tangan menggunakan gloves, penutup sepatu, dan penutup kepala. Selanjutnya, pasien dapat memasuki ruang perawatan. Nah, di ruang perawatan ini, pasien melepaskan masker, kemudian berkumur selama 30 detik dengan 1% hidrogen peroksida atau 1% povidone iodin, kemudian berkumur kloreksidin selama 1 menit. Dan apabila perawatan sudah selesai, maka pasien dapat melepas semua perlengkapan sekali pakai yang digunakan sebelumnya, menggunakan masker sekali pakai yang lain, mencuci tangan kembali dengan alkohol, menggunakan gloves, kembali ke standby area, dan melepaskan penutup sepatu dan meninggalkan klinik. Setiap perlengkapan sekali pakai yang sudah digunakan pasien menjadi benda terinfeksi dan harus dibuang sesuai ketentuan. Berikut merupakan bagan alur manajemen pasien secara sederhana. Yang keempat ialah manajemen lingkungan. Selama perawatan, lingkungan kerja harus tetap tertutup, menambah ventilasi pada ruang perawatan dan sistem filtrasi yang tepat, akses ke ruang perawatan harus dibatasi semaksimal mungkin. Dalam satu ruangan, pasien yang dikelola tidak boleh lebih dari satu, kursi dan perabotan harus selalu didesinfeksi, toilet disanitasi sebelum dan sesudah digunakan oleh pasien dan diperlengkapi dengan sabun, alkohol, dan tisu sekali pakai. Ruang perawatan dan seluruh permukaannya didesinfeksi sebelum dan sesudah perawatan. Berikut merupakan desinfektan yang dapat digunakan. Bisa dilihat di tabel. Selanjutnya adalah manajemen instrumen. Yaitu membatasi jumlah aerosol yang diproduksi, menghindari penggunaan water searing, menggunakan double high speed aspiration dan anti-reflux hand piece, membatasi ronsen intraoral karena dapat mensimulasi produksi saliva, dan bahan cetak dan model disanitasi dengan alkohol. Untuk manajemen instrumen, tindakan penghasil dan non-penghasil aerosol dapat kita lihat di tabel. Untuk mensterilisasi alat-alat dengan autoclave itu dilakukan baik pada tindakan penghasil dan non-penghasil aerosol. Untuk melindungi dental unit, lamp handles dengan
disposable film yang dapat dibuang setelah dilakukan tindakan, itu juga dilakukan baik di tindakan penghasil maupun non-penghasil aerosol. Untuk protect handpiece, selang handpiece, selang suction, handle, dan rak, itu dengan disposable film itu dilakukan hanya pada tindakan yang menghasilkan aerosol. Sedangkan untuk hanya alat-alat yang diperlukan saja yang diletakkan di rak itu dilakukan baik untuk tindakan penghasil maupun non-penghasil aerosol. Sedangkan penggunaan rubber dam hanya digunakan pada tindakan yang menghasilkan aerosol. Selanjutnya yaitu pencegahan COVID-19 di lingkungan rumah. Hal sederhana yang dapat dilakukan yaitu mencuci tangan sesuai dengan aturan WHO, kemudian setiap anggota keluarga harus mempunyai peralatan kesehatan mulut pribadi, membilas sikat gigi dengan air panas setelah selesai menyikat gigi, memiliki tempat penyimpanan sikat gigi pribadi, dan meletakkannya berjauhan satu dengan yang lain. Selanjutnya hasil dari workflow yang dilakukan di Italia ini yaitu yang pertama, rumah sakit dapat menangani lebih dari 20 pasien jarak jauh dan 12 pasien tatap muka dengan prosedur kerja yang diusulkan per hari mulai dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Kelompok kecil pasien berisiko tinggi dan sangat tinggi dirawat selama rentang waktu 2 bulan untuk pemeriksaan klinis dan jadwal perawatan di kemudian hari. Kemudian manajemen jarak jauh memungkinkan dokter untuk mendiagnosis dan merawat pasien mulai dari infeksi oral hingga kondisi yang lebih parah. Tidak ada pasien terinfeksi COVID-19 yang dirawat. Selama pelaksanaan prosedur kerja yang diusulkan, tidak ada kasus baru COVID-19 di antara pasien maupun pegawai. Mohon maaf dokter dan teman-teman, ini PPT-nya masih macet. Selanjutnya itu diskusi. Penilaian tingkat risiko pasien melalui analisis keluhan utama, riwayat COVID-19 dan kondisi sistemik adalah tahap pertama yang dibutuhkan untuk manajemen pasien dengan aman selama pandemi. Manajemen jarak jauh harus selalu mendahului manajemen tatap muka untuk menghindari kontak langsung yang sia-sia karena dapat menyebabkan risiko infeksi pada pasien dan klinisi. Prosedur kerja yang diusulkan memberikan manajemen yang tepat pada pasien, staf dental, lingkungan, dan instrumen. Efektif untuk merawat lebih dari 12 pasien per hari pada dental unit dengan 3 area berbeda untuk prosedur dental. Kesimpulan, memahami peran lingkungan dental dan transmisi COVID-19 menjadi dampak positif pada pencegahan infeksi. Untuk menurunkan kemungkinan kontaminasi, penting untuk membersihkan lingkungan kerja dan alat-alat steril, mengambil tindakan pencegahan yang tepat dalam pengelolaan pasien dan operator, memperhatikan kebersihan alat kesehatan mulut dalam kehidupan sehari-hari, memiliki dampak positif untuk menurunkan kemungkinan penyebaran infeksi. Disarankan untuk meningkatkan kesadaran pasien, mengklarifikasi karakteristik penyebaran virus, dan bagaimana cara untuk melawan dan menghentikan penyebaran COVID-19 pada saat infeksi bisa berakibat fatal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dokter, ini lanjut sesi tanya jawab atau dilanjutkan oleh presentasi Eri Kangi, dokter? Halo? Ya, silakan. Lanjut pertanyaan atau presentasi saya dulu, Dok? Pertanyaan dulu, silakan. Bagi ada yang mau bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa memberikan pertanyaan. Permisi, apakah suara saya terdengar? Iya. Mohon izin dokter, saya ingin bertanya kepada Rifanti. Nama saya Firta, NIM 11700, angkatan 64. Tadi disebutkan bahwa ada kemiripan antara SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan nggak perbedaan
dan persamaan dari kedua virus tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Virta. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Virta. Jadi, memang dari penelitian yang saya baca, jurnal yang saya baca itu, SARS-CoV dan SARS-CoV-2 itu memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk persamaannya, yang pertama itu transmisinya, yaitu melalui droplet. Kemudian adanya kontak dengan pasien yang simptomatik. Namun belakangan ini marak dibahas kalau ternyata SARS-CoV-2 ini bisa menyebar melalui pasien yang asimptomatik juga. Kemudian persamaan yang lainnya yaitu eh, reseptor selnya yang merupakan ACE2. Kemudian persamaan lainnya itu cara mencegahnya, salah satunya dengan mencuci tangan. Sedangkan untuk perbedaannya yang saya tahu eh, rantai protein S pada SARS-CoV-2 itu ternyata lebih panjang dibandingkan dengan SARS-CoV. Dan area binding reseptornya pun berbeda. Selain itu, SARS-CoV dapat menetralkan respon imun host dan memiliki sifat yang berlawanan dengan interferon gamma, di mana sifat ini belum diketahui pada SARS-CoV-2. Kemudian dari yang saya baca, ternyata tingkat fatality rate-nya itu SARS-CoV lebih tinggi dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Begitu Virta, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Ya, sepertinya sudah terjawab dengan baik ya. Silakan pertanyaan selanjutnya, Rifanti. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Jonathan. Saya Jonathan ingin bertanya bagaimana cara mencegah terjadinya penyebaran virus corona di RSGM yang kemungkinan berasal dari positif asimptomatik pasien. Terima kasih. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan Jonathan. Jadi menurut saya yang penting untuk dilakukan di RSGM itu adalah screening pada pasien. Jadi seperti yang tadi ada di PPT, mungkin RSGM juga dapat menerapkan sistem pengisian kuesioner yaitu mengenai riwayat kontak pasien dan riwayat perjalanan pasien. Jadi diharapkan di sini pasien jujur apakah pasien pernah berkontak dengan orang yang positif COVID-19 dan apakah belakangan ini pasien pergi pada area yang zona merah. Kemudian selain pada pasien, menurut saya untuk tenaga medis juga diperlukan untuk melakukan screening berkala seperti itu. Jadi seperti yang kita tahu kan kalau petugas kesehatan ini yang paling sering berkontak dengan pasien. Jadi apabila dilakukan pemeriksaan berkala mungkin dapat mengurangi resiko penyebaran infeksi dari yang asimptomatik seperti itu. Apakah terjawab, Bang Jonathan? Ya, Uh, kita lanjut ke berikutnya. Pertanyaan selanjutnya itu dari Erika. Saya Erika NIM 11671 izin bertanya, adakah alasan pemakaian povidone iodin dan chlorhexidine sebagai bahan obat kumur pasien sebelum dilakukan perawatan dental? Ya Erika, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Erika. Jadi dari yang saya baca, kalau povidone iodin dan chlorhexidine ini merupakan antiseptik yang berspektrum luas. Kemudian mengapa povidone iodin ini digunakan? Karena pada penelitian sebelumnya itu povidone iodin ini bersifat virusidal yang efektif dan cepat dalam melawan virus SARS-CoV dan MERS. Dan virus ini dapat menginaktivasi, povidone iodin ini dapat menginaktivasi virus dalam waktu 15 detik. Kemudian untuk chlorhexidine, menurut yang saya baca, chlorhexidine ini dia itu dapat melemahkan virus, envelope virus, di mana COVID-19 juga termasuk envelope virus. Seperti itu, Erika. Apakah sudah menjawab? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Clarissa. Saya Clarissa NIM 18661 ingin bertanya, tadi disebutkan bahwa masker yang ideal untuk digunakan adalah masker FFP2 dan FFP3. Apakah untuk face shield dan gown harus memiliki standar tertentu juga? Terima kasih. Jadi, setahu saya kalau face shield ini emang memiliki kriteria seperti
bahannya harus terbuat dari plastik yang transparan. Kemudian bahannya harus bersifat kuat agar dapat dibersihkan ataupun didesinfeksi. Kemudian harus terbuat dari plastik bening dan memberikan visibilitas yang baik. Kemudian yang saya tahu itu harus mempunyai tali yang dapat dipasang kuat di sekitar kepala dan pas di dahi. Untuk standarnya yang pernah saya dengar itu sepertinya EN 166 per 2002 kalau saya tidak salah. Kalau untuk gaun juga punya kriteria seperti harus disposable dan single use, kemudian tahan terhadap cairan, kemudian harus panjang sampai pertengahan betis, dan dipilih yang warnanya terang supaya apabila ada percikan supaya terkontaminasi itu bisa dilihat. Kemudian yang saya tahu itu standar yang bisa digunakan itu EN 13795 high performance. Seperti itu, Clarissa. Bagaimana, Clarissa? Ya, sedikit menambahkan untuk gaun itu ya. Jadi kalau gaun itu ada dua macam, yang ada yang water resistant, ada yang water repellent. Jadi kalau water resistant itu dia tidak tembus air, tapi kalau dia dicelupkan di dalam air, dia akan basah. Yang kedua adalah yang water repellent tadi ya. Kalau yang water resistant itu adalah yang anti air, itu kayak mantel jas hujan itu loh. Jadi dia tidak bisa ditembus air, dan kalau dicelupkan ke dalam air pun dia tidak basah seperti plastik atau mantel gitu. Nah, yang distandarkan oleh WHO dan CDC sendiri itu adalah yang water resistant, jadi tidak perlu yang water repellent untuk gaun. Nah, tapi untuk yang standar sebenarnya ini sulit buat dan mahal harganya ya, karena yang bahan yang biasa dipakai spunbond itu sebenarnya sudah bagus, itu water resistant, tetapi pada jahitannya itu dia bisa tembus air. Jadi pada jahitan di lengan, kemudian dan jahitan di tempat lain. Jadi memang yang standar itu full tidak ada jahitan. Jadi dibentuk dari satu kain kemudian dibuat baju, buat hazmat gitu. Itu adalah yang dari standar WHO seperti itu. Silahkan Rifanti. Baik dokter, selanjutnya ada pertanyaan dari Alifa. Saya Alifa, NIM 11854, izin bertanya kepada Rifanti, apakah ada gejala yang berkaitan dengan rongga mulut pada pasien terinfeksi COVID-19? Terima kasih Alifa pertanyaannya. Jadi saya sempat baca kalau memang pada rongga mulut itu ada gejala pada pasien yang terinfeksi COVID-19, yaitu seperti penurunan sensasi pengecapan, kemudian adanya nyeri, gingivitis, ulcer, dan blistering. Seperti yang tadi saya jelaskan di PPT, kalau ternyata ada penelitian yang menyebutkan kalau ACE2 itu ditemukan banyak di glandula saliva dibandingkan dengan paru-paru. Mungkin karena adanya sekresi dari glandula saliva ini, jadi mengakibatkan adanya ikatan virus dan ACE2 di rongga mulut, sehingga dapat menyebabkan gejala seperti nyeri dan lesi yang mirip dengan gejala dari virus lain. Seperti itu, Alifa. Bagaimana, Alifa? Apakah menjawab? Ya, silakan dilanjutkan. Selanjutnya pertanyaan dari Maria Rosari. Selamat siang Dr. Yosi dan teman-teman, saya Maria, NIM 11590, izin bertanya. Seperti yang kita tahu bahwa gold standar untuk penegakan diagnosis COVID-19 saat ini ialah melalui PCR dan dari swab test. Tetapi tadi dalam presentasi dijelaskan bahwa virus COVID-19 dapat ditemukan di saliva. Kalau begitu, apakah saliva dapat digunakan sebagai alat diagnosis untuk diagnosis COVID-19? Ya Dinda, terima kasih. Jadi dari yang saya baca memang untuk saliva ini
sedang banyak diteliti seperti itu. Karena balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ACE2 itu ditemukan banyak di glandula salivarius minor. Kemudian ada dari jurnal yang saya baca itu telah dilakukan penelitian terhadap pasien itu dengan menggunakan tes saliva ini dan tes swab. Ketika didapatkan hasilnya itu ternyata hasilnya ini sama gitu, yang saliva dan yang swab ini. Kemudian setelah dilakukan tes swab dan tes saliva, diuji lagi pada CT scan dan ternyata didapatkan pula hasil yang selaras. Jadi dari penelitian ini mengatakan bahwa saliva ini dapat digunakan sebagai alat yang reliable untuk diagnosis COVID-19. Mengingatkan kalau swab tes nasofaringeal itu kan mahal, terus mungkin tidak nyaman bagi pasien. Tapi kalau saliva ini dia pemeriksaannya lebih sederhana seperti itu. Jadi mungkin dapat digunakan sebagai alat diagnosis COVID-19, tapi sepertinya masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut seperti itu, Maria. Ya, memang benar ya. Jadi memang penelitian tentang COVID-19 ini memang sangat cepat sekali berkembang ya. Kalau yang lalu-lalu ditemukan bahwa di saliva itu tidak bisa sebagai biomarker, tapi setelah penelitian semakin jalan ke sini ternyata itu bisa dilakukan dan beberapa negara sudah melakukan pengambilan sampel untuk PCR itu dari saliva. Di Indonesia sendiri sudah ada seperti di Sulam Jakarta yang baru melakukan pengambilan sampel untuk PCR dari saliva, tetapi belum di rumah sakit. Nah, karena alat yang digunakan, PCR yang digunakan untuk yang dilakukan swab dari nasofaring dan juga saliva ini berbeda, dan sementara ini tidak semua negara memilikinya, jadi sampai sekarang belum dijadikan gold standar dari WHO untuk menggunakan saliva. Sementara ini itu memang bisa digunakan, tapi belum dijadikan gold standar, mengingat belum semua negara, belum semua daerah bisa melakukan pengecekan dari saliva. Pengambilan sampelnya memang lebih mudah ya, jauh lebih mudah dan lebih nyaman bagi pasien, karena kalau swab sampai nasofaring itu kan juga pasti sakit pasien dan kadang juga pasien enggan untuk melakukannya karena sakit. Tapi kalau nanti misal yang untuk saliva bisa disebarluaskan dan dijadikan standar baik oleh WHO, nanti pasti akan diikuti juga. Ya, silakan. Ya, terima kasih dokter. Ini pertanyaan sudah tidak ada lagi, dokter. Ya, kalau gitu selanjutnya Erika ya. Ya, baik dokter. Dokter, saya mulai share screen ya, Dok. Ya. Apakah sudah terlihat, Dok, PPT-nya? Sudah di full screen ya. Ya, selamat siang, Dokter Yasi dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal review saya yang berjudul Green Parker, Bring the Coronavirus Disease, COVID-19 atau COVID-19 Outbreak, Operatory Considerations and Clinical Aspects. Untuk pendahuluan Coronavirus Disease 2019 atau biasa dikenal dengan COVID-19 pertama kali muncul di China pada akhir tahun 2009. Penyebab penyakit ini adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 dan merupakan virus jenis baru.
Penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19 di seluruh dunia membuat WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi global pada Maret 2020. Artikel New York Times berjudul "The Workers Who Face the Greatest Coronavirus Risk" menyebutkan Dr. Gigi memiliki risiko tinggi untuk terpapar COVID-19. Sehingga pada 16 Maret 2020, American Dental Association atau ADA merekomendasikan untuk seluruh dokter gigi di dunia untuk menunda beberapa prosedur perawatan gigi selama 3 minggu. Dan ADA juga membuat panduan mengenai perkembangan kondisi yang termasuk darurat dan tidak darurat untuk mendapatkan perawatan gigi. Beberapa klinik gigi dan poligigi di rumah sakit di Indonesia juga sempat tutup pada awal-awal pandemi, dan saat memutuskan untuk membuka klinik kembali diperlukan protokol mengenai panduan untuk menjalankan perawatan gigi di masa pandemi ini. Tinggalan pustaka pengertian coronavirus gigi. Coronavirus disease atau COVID-19 disebabkan oleh virus corona yang memiliki perbedaan genom dengan virus corona terdahulu. WHO kemudian menamakannya SARS-CoV-2. Kemudian ini untuk struktur dari coronavirus sendiri terdiri dari nukleokapsid, membran, envelope, RNA viral genome, dan pada envelope-nya terdapat protein spike. Ini nanti berikatan dengan reseptor dari Jadi virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dan pada Februari 2020, kasus positif dilaporkan menyebar di negara-negara lain dan terus meningkat jumlahnya sehingga WHO menetapkan COVID sebagai pandemi global. Masa inkubasi coronavirus itu sendiri periodenya yaitu antara 2 hingga 12 hari. Beberapa informasi menyebutkan masa inkubasi virus COVID-19 yaitu hingga 14 hari. Pada masa inkubasi ini dapat terjadi penularan COVID. Lalu gejala coronavirus secara umum yaitu dapat terjadi demam pada pasien, kemudian batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan kelelahan yang amat tinggi. Kemudian faktor risiko dan individu yang memiliki resiko tinggi yaitu individu yang tinggal di daerah dengan jumlah kasus positif yang tinggi. Kemudian orang tua dengan usia lanjut, individu dengan komorbid, dan individu dengan imunokompromis. Untuk coklatnya atau laboratory findings pada pasien positif, jumlah total sel darah putih kurang dari normal atau kurang dari 4.000 per cm. Lalu nilai normal jumlah total dari sel darah putih pada orang dewasa seharusnya 5.000 hingga 2.000 per milimeter kubik. Laboratori finding selanjutnya yaitu leukositosis, di mana jumlah total sel darah putih atau leukosit. Suaranya kayaknya kurang dekat ya. Oh iya dok. Yang kedua yaitu terjadi leukositosis atau jumlah total sel darah putih leukosit lebih dari normal atau lebih dari 11.000 per cm. Dan penurunan jumlah total limfosit kurang dari 1.000 mikroliter pada orang dewasa dan kurang dari 3.000 mikroliter pada anak-anak. Untuk penemuan radiografisnya ditemukan ground glass opacification atau GGO, yaitu merupakan gambaran radioaktivitas berbentuk bulat atau oval yang paling banyak dijumpai dengan tepi yang tidak tegas. GGO sendiri menunjukkan adanya cairan pada rongga paru-paru. Terlihat jelas pada CT dibandingkan dengan panoram biasa. Lalu metode transmisi COVID sendiri ada dua, yaitu dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Tingkat transmisi dari hewan ke manusia masih sangat rendah. Walaupun sangat rendah, namun lebih baik untuk tidak berkontak dahulu dengan hewan yang dicurigai berpotensi menularkan COVID. Lalu untuk dari manusia ke manusia merupakan metode utama transmisi COVID-19.
Penyebaran penyakit ini mirip dengan SARS dan MERS, yaitu melalui droplet, dan cara pencegahan paling utama yaitu dengan menjaga jarak antar individu dan saling menjaga kebersihan badan dan imunitas tubuh. Profesi dokter gigi memiliki risiko tinggi penularan COVID-19 dikarenakan pekerjaannya melibatkan cairan tubuh pasien dan penggunaan alat-alat yang dapat menghasilkan aerosol. American Dental Association merekomendasikan kepada seluruh dokter gigi di Indonesia untuk menunda beberapa prosedur perawatan gigi. Dan sekarang telah memberikan lampu hijau untuk membuka kembali klinik gigi dan dokter gigi dapat berpraktik kembali tentunya dengan panduan-panduan yang telah ditetapkan. Suaranya kurang kencang dikit ya. Dokter, ini coba saya keras. Ya. Lalu kategori perawatan gigi di masa pandemi COVID yang bisa dilakukan, yaitu EDA membuat rekomendasi bahwa perawatan gigi yang dapat dilakukan adalah perawatan darurat dan perawatan untuk kasus urgensi atau mendesak. Al-Harki 2020 membagi prosedur perawatan gigi pada masa pandemi COVID-19 menjadi 5 kategori berikut. Yang pertama, kategori A, yaitu kategori emergensi. Contohnya seperti penanganan fraktur maksilofasial yang tidak stabil dan dapat membahayakan jalan nafas. Kemudian infeksi bakteri pada jaringan lunak dengan pembengkakan intra atau ekstraoral yang dapat membahayakan jalan nafas pasien. Yang ketiga yaitu perdarahan postoperasi yang tidak terkontrol. Untuk kategori B yaitu kondisi urgensi yang dapat dirawat dengan prosedur invasif minimal dan tanpa menghasilkan aerosol. Contohnya nyeri gigi parah dengan asesmen nyeri dilakukan dengan Universal Pain Assessment Tool-nya lebih besar sama dengan 7. Nyeri gigi ini dari inflamasi pulpa yang membutuhkan pencabutan gigi. Kemudian nyeri gigi parah dengan asesmen nyeri lebih dari sama dengan 7 dari gigi vital yang fraktur dan bisa dirawat tanpa perawatan yang menghasilkan aerosol. Lalu trauma dental dengan afusi atau luxasi yang bisa dirawat tanpa perawatan yang menghasilkan aerosol. Lalu dry socket, perikoronitis atau nyeri pada gigi bungsu yang bisa dirawat tanpa menghasilkan aerosol. Kemudian fraktur maksilofasial yang stabil dan tidak membutuhkan intervensi. Abses gigi terlokalisir yang bisa dirawat tanpa menghasilkan aerosol. Kemudian pemasangan alat orto cekat yang kurang baik atau patah sehingga menyebabkan laserasi jaringan lunak. Kategori C yaitu kondisi urgensi yang harus diberikan prosedur perawatan invasif dan menghasilkan aerosol. Contohnya nyeri gigi parah dari inflamasi pulpa dan membutuhkan perawatan yang menghasilkan aerosol. Kemudian nyeri gigi parah dari gigi vital fraktur yang membutuhkan perawatan yang menghasilkan aerosol. Trauma dental dengan afusi atau luxasi dan membutuhkan perawatan yang menghasilkan aerosol. Kemudian temporary cementation dari gigi tiruan. Kemudian penyelesaian gigi tiruan lepasan untuk pasien radiasi atau onkologi. Pemasangan gigi tiruan cekat yang kurang baik atau patah yang menyebabkan luka pada jaringan lunak dan penyakit periodontal akut. Untuk kategori B sendiri merupakan kategori non-urgensi, yaitu penyelesaian atau perbaikan gigi tiruan lepasan, kemudian fraktur asimptomatik dan tempatan yang kurang baik, fraktur asimptomatik dan kondisi atau pemasangan gigi tiruan cekat yang kurang baik, fraktur asimptomatik dan kondisi pemasangan alat ortodontik yang kurang baik, dan penyakit periodontal kronik. Kemudian kategori yang terakhir yaitu kategori E atau elektif. Contohnya pemeriksaan gigi mulut rutin, prosedur dental estetik, perawatan restoratif pada gigi lubang yang asimptomatik, prosedur ortodontik di luar kategori B dan C tadi. Kemudian pencabutan gigi asimptomatik, scaling rutin, dan terapi preventif, pembuatan protesa cekat maupun lepasan pada gigi odontulus dan implan gigi. Untuk pertimbangan operasi pada klinik gigi selama pandemi COVID-19, yang pertama yaitu prosedur screening untuk pasien yang dicurigai menderita COVID-19. Biopri
Diagram di samping ini menunjukkan prosedur perawatan gigi pada pasien dengan kondisi urgensi maupun emergensi. Mana pasien yang datang, yaitu pasien yang membutuhkan perawatan emergensi dan atau urgent, itu harus screening via telepon terlebih dahulu atau lewat online oleh dokter gigi. Nah, dari screening via telepon atau via online itu nanti ditentukan apakah pasien boleh untuk datang ke klinik atau harus diberikan advice atau terapi farmakologi. Begitu juga dengan pengantar pasien. Nah, apabila pada waktu screening di telepon atau online terdapat jawaban pasien yang positif atau ya, maka manajemen pengendalian infeksi atau perusahaan obat protein seperti yang tadi saya katakan. Bila jawaban semua negatif atau tidak, maka pasien diperbolehkan datang ke klinik. Kemudian, jika pasien diperbolehkan datang ke klinik, pasien diberikan kuesioner, kemudian triase, yaitu cek suhu dan vitalitas. Menteri Kesehatan Israel juga telah meluncurkan aplikasi Hamagen untuk membantu menelusuri riwayat kontak seseorang dengan individu positif COVID-19. Nah, aplikasi ini dapat membantu alur screening pasien. Selama pandemi, pengantar pasien tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruang perawatan, namun apabila pasien menderita disabilitas atau mental disaster, maka diperbolehkan satu orang pengantar untuk ikut masuk ke ruang perawatan. Pengantar pasien juga harus mengisi kuesioner, cek suhu, cara vitalkan. Lalu, triase dapat dilakukan oleh dokter gigi, higienis, asisten dokter gigi dengan menggunakan APD yang memadai mencakup gaun disposable berangan panjang, topi disposable, masker bedah, kacamata pelindung, face shield, dan juga sarung tangan medis. Nah, ini untuk contoh kuesioner screening-nya yang ditanyakan antara lain nama, usia, nama wali, dan nomor telepon. Kemudian pertanyaannya mencakup apakah pernah bepergian keluar kota dalam 14 hari, apakah pernah berkontak dengan seseorang dalam rangka mengantri untuk tes COVID-19 dalam 14 hari, apakah pernah berkontak dengan pasien positif COVID dalam 14 hari, dan apakah pernah berkontak dengan seseorang yang memiliki gejala penyakit pernafasan dengan riwayat perjalanan penyakit dari luar kota dalam 14 hari. Kemudian juga ditanyakan apakah selama 3 hari terakhir pernah mengalami demam atau gejala flu. Kemudian ditanyakan juga apakah saat ini mengalami demam atau gejala flu seperti demam, sakit tenggorokan, dan hidung berair. Jika ada jawabannya, maka tidak diperbolehkan memasuki klinik dan diarahkan untuk konsultasi medis. Kemudian oleh penyedia layanan di klinik juga diukur suhu badan pasien. Apakah lebih dari 38 derajat atau tidak. Lalu ini untuk aplikasi Hamagen, di mana aplikasi Hamagen ini merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Menteri Kesehatan Israel untuk menelusuri riwayat seseorang apakah pernah berkontak dengan pasien terdiagnosis positif COVID dalam 14 hari sejak pasien terdiagnosis COVID-19. Aplikasi ini bekerja dengan melihat riwayat GPS seseorang melalui telepon genggam dan dicocokkan dengan data geografis pasien COVID-19 dari Menteri Kesehatan Israel. Pada pasien yang tadi pada saat prosedur triase dinyatakan negatif, maka dapat dilakukan perawatan urgent atau emergensi di klinik tersebut. Pada pasien dinyatakan negatif, apabila prosedur triase, jawaban seluruh pertanyaan dari kuesioner seluruhnya tidak ada tanda dan gejala kesulitan bernafas dan suhu tubuh kurang dari 38 derajat Celcius. Kemudian, apabila pasien positif pada prosedur triase, diarahkan untuk evaluasi medis di rumah sakit yang memiliki fasilitas dan perawatan yang lengkap.
Pasien diberikan terapi farmakologi apabila sangat dibutuhkan perawatan urgent maupun emergensi harus dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit juga harus memiliki ruangan bertekanan negatif untuk merawat pasien yang dicurigai atau positif COVID. Ruang bertekanan negatif sendiri adalah ruangan untuk merawat pasien dengan penyakit menular, terutama melalui udara, maupun pasien yang dicurigai terinfeksi penyakit menular dari orang lain. Prinsipnya yaitu dengan membuang udara yang terkontaminasi melalui sebuah sistem lebih banyak dari udara yang masuk ke ruangan. Kemudian ini untuk desain dari ruang bertekanan negatif. Yang pertama di depan ini adalah koridor. Lalu di samping pintu masuk ini ada pressure gauge. Ini untuk melihat tekanan yang ada di dalam ruang bertekanan negatif. Lalu juga ada pressure gauge untuk melihat berapa tekanan dari HEPA filter itu nanti. Dan untuk mengatur exhaust yang ada di ruang bertekanan negatif. Lalu masuk ke dalam pintu ini, nanti akan ada anterum. Anterum ini merupakan aerolog. Jadi di tempat anterum ini, kalau misalnya masuk, pintu yang satunya harus ditutup, tapi tidak terjadi pencampuran udara antara udara yang di dalam ruang bertekanan negatif ke positif. Begitu. Lalu setelah anterum ini, ruang perawatan pasien itu ada ruang bertekanan negatif ini, ada HEPA filter, dan di bawahnya ada exhaust. Nanti udara peletakan HEPA filter ini biasanya di atas kepala dari pasien, dan udara yang terkontaminasi oleh partikel berbahaya nanti akan diserap seluruhnya atau sebagian oleh exhaust dan didistribusikan ke HEPA filter. Kemudian dari HEPA filter sendiri nanti akan memfilter dan membuangnya keluar dari ruang bertekanan negatif. Udara yang dibuang ini dibuang ke tempat yang tidak banyak orang untuk lewat, dan seharusnya udaranya sudah terfilter. Kemudian pertimbangan keselamatan pegawai selama pandemi COVID-19. Pegawai tiap klinik gizi setiap harinya diwajibkan untuk memeriksa kesehatan dirinya sendiri apakah ada gejala COVID-19 setiap harinya dan istirahat di rumah apabila sakit. Kemudian pegawai dengan risiko tinggi terhadap COVID-19 dipertimbangkan untuk bekerja atau istirahat di rumah. Keterbatasan pegawai disebabkan kondisi di atas. Pegawai yang masuk harus dilatih untuk melakukan pekerjaan dasar dan fungsional klinik. Kemudian rekomendasi pencegahan dan pengendalian infeksi selama pandemi COVID-19 dari CDC mengeluarkan rekomendasi pencegahan dan pengendalian infeksi untuk penyedia layanan kesehatan. Contohnya penggunaan desinfektan untuk melawan virus SARS-CoV-2. Kemudian jeda waktu yang cukup antara satu pasien dengan pasien yang lain dimanfaatkan untuk menyiapkan ruang perawatan. Kemudian mendesinfeksi dan membersihkan lingkungan perawatan. Kemudian menjaga kebersihan tangan dan menjaga kebersihan tangan dan kebersihan klinik dengan rutin mendesinfeksi seluruh ruangan di klinik. Kemudian sterilisasi menggunakan bahan kimia dan pengolahan limbah yang baik, dan mengatur jarak antara pasien di ruang tunggu sekitar 2 meter, menyediakan hand sanitizer, menempelkan poster panduan cara cuci tangan yang baik di sebelah wastafel, dan tidak meletakkan barang seperti majalah pena atau yang biasa dipinjamkan di ruang tunggu. Lalu ketersediaan APD yang memadai mencakup gaun disposable berlengan panjang, topi disposable, masker bedah, kacamata pelindung, face shield, dan juga sarung tangan medis. Prosedur yang menghasilkan aerosol harus dilakukan menggunakan masker N95.
Panduan klinis untuk pasien yang memerlukan perawatan yang bersifat urgensi maupun darurat atau emergensi. Yang pertama yaitu konsultasi dan review riwayat medis pasien. Dokter gigi harus mencatat diagnosis medis saat ini, medikasi yang sedang dijalani, alergi, dan informasi penting lainnya. Kemudian pasien yang tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan pasien negatif COVID-19 dapat diberikan perawatan urgent atau perawatan emergensi di dalam klinik gigi. Panduan yang ketiga yaitu pasien yang dicurigai menderita COVID-19. Jika pasien pada saat triase menunjukkan hasil negatif, namun evaluasi medis menunjukkan kecurigaan terhadap COVID, pasien diarahkan untuk evaluasi medis dan mendapat perawatan yang bersifat mendesak dan darurat dilakukan di ruang negatif di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian pasien dengan diagnosis positif COVID. Pasien positif COVID-19 dengan kasus yang sangat membutuhkan perawatan gigi yang bersifat urgent maupun darurat harus dirawat di ruang dengan tekanan negatif di rumah sakit. Status medis pasien saat ini harus dipertimbangkan, terutama yang berkaitan dengan pernafasan pasien, apakah stabil ataukah tidak stabil. Pada pasien dengan penyakit pernafasan yang tidak stabil, itu ciri-cirinya yaitu tingkat saturasi oksigen kurang dari 91% dan mengalami sesak nafas saat istirahat. Pada pasien ini, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter dan jika mungkin perawatan invasif ditunda hingga kondisi kesehatan pasien stabil, atau alternatifnya pasien diresepkan obat. Lalu, untuk pasien positif COVID dengan penyakit pernafasan yang stabil dapat dilakukan dengan meminimalisir tindakan invasif dan dilakukan di ruang bertekanan negatif. Pasien diposisikan semi-supine atau kursi ditegakkan untuk menghindari penurunan suplai oksigen yang masuk. Selain itu, pasien juga menggunakan pulse oximeter. Panduan manajemen kecemasan pada pasien sesuai rekomendasi EDA perlu dilakukan manajemen untuk mengurangi kecemasan pasien. Salah satunya dengan premedikasi, sedasi selama perawatan, dan pengendalian nyeri selama perawatan dan setelah perawatan. Sedasi dengan inhalasi N2O tidak direkomendasikan untuk pasien suspek atau positif COVID, maupun pasien yang menunjukkan gejala infeksi traktus pernafasan atas. Sedasi N2O diperbolehkan pada klinik yang memiliki fasilitas pengendalian infeksi yang memadai. Kemudian penggunaan radiograf pada saat pandemi direkomendasikan menggunakan radiograf ekstraoral, contohnya panoramik dan CT scan. Apabila mengharuskan mata film intraoral, maka film harus diberikan pelindung disposable, dibersihkan dan didesinfeksi. Sterilisasi alat yang memadai juga diperlukan. Kemudian untuk pemberian antibiotik profilaksis, dokter gigi dalam menangani pasien positif COVID harus berkonsultasi dengan dokter berkaitan dengan kebutuhan antibiotik untuk mencegah infeksi sistemis yang dapat timbul saat dilakukan prosedur invasif. Karena beberapa pasien COVID-19 merupakan pasien dengan usia lanjut dan memiliki komorbiditas, mungkin ada indikasi lain untuk pemberian antibiotik profilaksis. Kemudian penggunaan obat kumur profilaksis sebelum perawatan, contoh dengan 1% hidrogen peroksida atau 0,2% povidone dianjurkan dilakukan sebelum perawatan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan mulut pasien selama perawatan. Dan sudah terbukti untuk hidrogen peroksida dan povidone terbukti untuk mematikan virus. Untuk anestesi lokal, penggunaan vasokonstriktor lebih dibatasi atau dapat menjadi kontraindikasi pada pasien penderita COVID-19 dikarenakan usia lanjut dan komorbiditas. Pemasangan jarum juga dilakukan dengan teknik one-handed scope. Kemudian isolasi dan penggunaan extra high volume suction. Isolasi dengan rubber band direkomendasikan untuk menghindari kontaminasi dari saliva, dan extra high volume suction harus digunakan untuk meminimalisir kontak dengan saliva pasien, serta mengurangi kontaminasi aerosol. Kemudian direkomendasikan juga untuk menggunakan anti-retraction handcase untuk perawatan aerosol dan menggunakan
penggunaan antibiotik post-operasi harus dipertimbangkan pada pasien positif COVID. Kemudian pemberian analgesik post-operatif harus dipertimbangkan pada semua pasien dan dikonsultasikan dengan dokter. Sebaiknya dipilih perawatan lain selain pemberian NSAID pada pasien penderita COVID-19. Kemudian prosedur perawatan bedah mulut dan dental facial selama pandemi COVID, yaitu menunda terlebih dahulu prosedur yang menghasilkan aerosol kecuali mendesak dan darurat untuk dilakukan. Menghindari penggunaan hand saat ekstraksi kecuali sangat dibutuhkan. Kemudian tindakan pencabutan juga sebaiknya dilakukan oleh operator yang sudah berpengalaman. Tindakan yang tetap harus dilakukan di masa pandemi COVID, seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, dan pasien suspek atau positif COVID-19 atau pasien membutuhkan perawatan yang menghasilkan aerosol harus dirawat di rumah sakit di ruang bertekanan negatif. Kemudian menjaga kebersihan dan memakai APD yang memadai. Kesimpulan, jurnal ini mempelajari tentang protokol mengenai panduan untuk menjalankan perawatan gigi di masa pandemi COVID-19. Tujuannya adalah agar dokter gigi tetap dapat memberikan perawatan, terutama perawatan darurat di masa pandemi ini, dengan tetap mengedepankan keselamatan operator dan pasien. Kemudian, tiap disiplin dalam kedokteran gigi dituntut untuk memodifikasi terkait pengaturan klinik, ketersediaan logistik, serta modifikasi perawatan seiring perkembangan wabah COVID. Diharapkan dengan protokol yang dijelaskan dalam jurnal ini dapat membantu dokter gigi dalam melakukan perawatan gigi selama pandemi COVID-19. Protokol ini diharapkan juga dapat diterapkan di masa depan apabila terjadi pandemi yang serupa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ini apakah lanjut pertanyaan, Dok? Ya, silakan lanjut tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan melalui chat boleh, atau ada yang mau langsung boleh raise hand. Ada Nisrina. Gimana ini? Saya Nisrina, absen 11684, ingin bertanya, apakah sebelum masuk ke klinik pasien tidak diwajibkan rapid atau swab test dulu? Ya, jika pasien berbohong jika dilakukan screening melalui kuesioner saja. Contohnya di beberapa rumah sakit itu sudah banyak kejadian di mana pasien berbohong dan nakes tertular COVID. Terima kasih. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nisrina. Sampai sejauh ini, setahu saya, jika pasien tidak dicurigai COVID, dalam artian saat screening awal di depan klinik dinyatakan negatif, tidak diperlukan adanya keharusan untuk melampirkan rapid test, swab atau PCR. Kecuali jika pasien berasal dari luar daerah, itu mungkin harus melampirkan rapid atau swab atau PCR. Lalu pelayanan rapid, swab atau PCR itu bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan pasien untuk mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat biaya melakukan rapid, PCR dan swab juga dibebankan kepada pasien. Hanya beberapa pasien tertentu yang ditanggung gratis. Kemudian dari jurnal yang saya baca, kebijakan untuk pasien melakukan rapid PCR atau swab adalah untuk pasien yang melakukan perjalanan dari luar kota. Jadi memang saat screening awal itu memang termasuk suspek COVID-19. Karena itu bila ada pasien yang berbohong, maka mungkin yang bisa kita lakukan sebagai tenaga kesehatan adalah mengoptimalkan pemakaian APD tadi, kemudian pengaturan dental setting sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, dan pelepasan APD itu yang paling rentan itu juga dimaksimalkan. Kemudian upaya sterilisasi ruangan dan alat. Sejauh ini yang saya baca baru bisa seperti itu.
Bagaimana Miss Rina? Halo? Halo? Dokter Yosi, iya, Ya, terima itu kasih. pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi sebenarnya memang eh, dokter gigi itu paling beresiko, tetapi sampai sekarang belum ada standar yang mengharuskan bahwa pasien yang periksa ke dokter gigi harus dilakukan swab test. Memang alasannya karena biaya mahal ya. Tetapi di beberapa rumah sakit, salah satunya di Sarjito itu, untuk semua tindakan eh, area di hidung, di mulut, di area kepala itu pasien harus diwajibkan swab dahulu. Jadi seperti dokter gigi, dokter bedah mulut, dokter THT, dokter anestesi itu kan mereka bekerja di rongga mulut dan rongga hidung ya. Jadi kalau rumah sakit seperti Sarjito itu pasien sudah diwajibkan untuk dilakukan swab test dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau di RSGM itu belum ya, baru rapid test saja kok di RSGM. Baik, terima kasih Dokter Yosi atas tambahannya. Kemudian ada pertanyaan dari chat, sebentar saya baca. Ada pertanyaan dari Nufida, NIM 11681, izin bertanya, terkait penggunaan APD, apakah setiap melakukan tindakan perawatan gigi apapun harus memakai APD level 3 atau ada klasifikasi tertentu? Terima kasih. Baik, Nufida, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Nufida. Jadi, saya kemarin baca dari sebentar. Kemarin saya baca dari buku panduan Satgas COVID itu untuk perawatan gigi itu memang seharusnya memakai APD level 3 terutama apabila melakukan perawatan yang menghasilkan aerosol. Itu harus memakai paling tidak hazmat, lalu topi disposable, Google, face shield, dan masker N95. Tetapi kemarin saya juga baca dari panduan PDGI, tapi masih PDGI yang edaran waktu pertama kali itu menggunakan, sebentar saya juga filenya dulu. Itu menggunakan APD level 2 seperti surgical mask, lalu gaun, lalu juga spesial begitu sudah diperbolehkan. Itu terutama jika tindakannya non aerosol, tapi bila aerosol sebaiknya tetap menggunakan APD level 3 mengingat resikonya sangat besar. Nah, kemudian kemarin saya juga mendapat info dari beberapa puskesmas itu untuk tindakan aerosol atau pada pasien dengan suspek dan positif COVID itu kalau bisa memang memakai APD level 3. Dan di puskesmas kemarin apabila tindakannya non aerosol karena keterbatasan dari adanya APD level 3 sendiri juga masih bisa digunakan APD level 2. Begitu juga. Apakah cukup menjawab? Halo? Halo? Ya, sudah jelas ya. Selanjutnya pertanyaan Widya mungkin bisa ditampilkan PPT-nya. Oh iya, dokter. Saya baca dulu ya, dokter, pertanyaannya. Dari Widya, izin bertanya, tadi sempat dikabarkan
IPPT melalui aplikasi Hamagen. Apakah bisa dijelaskan lebih detail bagaimana cara pengenalan aplikasi tersebut? Apakah bisa aplikasi ini diterapkan di Indonesia untuk membantu screeningisasi? Baik, Lydia, saya akan coba menjawab. Saya share PPT sebentar. Ya, ini. Maaf dok, ini saya. Iya, untuk Lydia tadi menanyakan soal aplikasi Hamagen ya. Jadi setahu saya cara kerja dari aplikasi Hamagen ini nanti akan meng-cross-check riwayat GPS dari pengguna aplikasi dengan data pasien COVID-19 yang terkonfirmasi dari Menteri Kesehatan Israel. Nah, aplikasi Hamagen ini tersedia dalam 5 bahasa, yaitu Arab, bahasa Rusia, Ibrani, Amharic, dan Inggris. Aplikasi ini nanti akan memberikan notifikasi kepada pengguna apabila pengguna bertemu dengan pasien COVID-19 dari 14 hari terakhir pasien teridentifikasi COVID. Nanti akan ditampilkan waktu dan lokasi saat berkontak dengan pasien tersebut. Kemudian pengguna dapat mengkonfirmasi atau menolak notifikasi tersebut. Jika pengguna mengkonfirmasi notifikasi tersebut, maka akan diberi panduan apa yang harus dilakukan, kemudian termasuk disarankan untuk isolasi mandiri dan melapor ke Menteri Kesehatan melalui aplikasi tersebut. Dan jika pengguna menolak, maka tidak akan terjadi apa-apa atau kembali seperti aktivitas normal. Namun, untuk diterapkan di Indonesia, untuk aplikasi Hamagen sendiri sepertinya belum bisa diterapkan karena data pasien positif baru dari data Menteri Kesehatan Israel. Meskipun ada 5 bahasa, sepertinya itu hanya untuk warga Israel saja yang berasal dari negara lain. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kemarin saya baca sudah ada aplikasi digital tracing seperti Hamagen itu hampir serupa bernama aplikasi Peduli Lindungi. Sudah bisa diunduh di Android, setahu saya, itu dari Menkominfo. Namun berbagai faktor menjadi penyebab lambatnya pertambahan pengguna dari aplikasi Peduli Lindungi ini karena kurangnya promosi dan sosialisasi manfaat dari aplikasi PL ini. Begitu juga kurangnya keyakinan masyarakat akan informasi dari pemerintah. Begitu. Untuk negara-negara lain, setahu saya juga sudah ada aplikasi serupa Hamagen. Jadi kalau bila dioptimalkan yang aplikasi Peduli Lindungi tadi sebenarnya mungkin bisa membantu untuk prosedur screening untuk pasien yang suspek COVID. Begitu. Lydia, apakah cukup menjawab? Halo? Terima kasih. Ya, silakan selanjutnya. Saya seperti pertanyaan selanjutnya dari Ran 1187 izin bertanya, mengapa sedasi dengan MDRO tidak direkomendasikan untuk pasien suspek atau positif COVID? Lalu apakah manajemen kecemasan pasien harus dilakukan pada semua pasien? Terima kasih.
coba menjawab pertanyaan Rani, Dok. Jadi mengapa sedasi menggunakan NPAO tidak diperbolehkan? Itu kemarin saya mencari disebabkan karena sedasi inhalasi dengan NPAO ini dapat menghasilkan aerosol oleh aliran gas yang tekanannya itu melebihi volume 5 liter per menit dan mudah mengkontaminasi lingkungan karena masker yang dipasang pada saat sedasi ini tidak sepenuhnya tertutup, sehingga kontaminasi oleh NPAO dan gas oksigen dapat mencapai 2 meter dari radius di mana dipasang nasal mask pada pasien dan dapat menyebarkan aerosol ke permukaan benda di dekatnya, termasuk dokter gigi dan perawat gigi yang merawat. Namun sedasi dengan N2O ini bukan sepenuhnya tidak boleh dilakukan untuk pasien suspek atau positif COVID. Nah, selain dari tadi kontaminasi mudah menyebabkan aerosol itu, apabila ada infrastruktur di klinik yang memadai dan pengendalian kontrol infeksi yang memadai, sepertinya tidak apa-apa jika digunakan sedasi dengan NPAO. Namun kalau bisa selama pandemi ini untuk menangani pasien dengan kecemasan dental yang berlebihan, lebih direkomendasikan menggunakan teknik anestesi atau dengan pemberian ketamin. Jadi dengan terapi farmakologi atau dengan anestesi. Begitu tadi Rani ya, apakah sudah cukup menjawab Rani? Oh, ada yang terlewat. Apakah manajemen kecemasan pasien harus dilakukan pada semua pasien? Setahu saya untuk cara-cara yang seperti medikasi dan tadi penggunaan sedasi N2O sepertinya cukup dilakukan untuk pasien yang memiliki kecemasan tinggi. Jadi untuk pasien moderat atau sedang yang masih bisa menggunakan pendekatan secara personal, sepertinya tidak perlu menggunakan manajemen yang medikasi dan sedasi tadi. Begitu Rani, apakah cukup menjawab ya? Halo? Ya, saya rasa sudah terjawab ya. Silakan ke pertanyaan selanjutnya. Dari saya NIM 11685 tadi sedikit disinggung anti-retraction handpiece. Selama masa pandemi, apakah alat tersebut menjadi komponen yang perlu ada untuk perawatan? Kemudian dibandingkan handpiece biasa, apa keunggulannya? Terima kasih. Baik, saya coba share PPT lagi karena harus ada gambarnya. Ya, Optika, saya akan coba menjawab keunggulan dari penggunaan anti-retraction handpiece ini dengan handpiece headset biasa, di mana penggunaan anti-retraction handpiece ini akan mencegah debris atau cairan dari pasien untuk masuk ke dalam handpiece dan mengkontaminasi tabung dari handpiece itu sendiri di dental unit. Karena di dalam anti-retraction handpiece itu ada katup, di mana katup tersebut nanti apabila
airnya berhenti, katup itu akan langsung menutup sehingga tidak terjadi aspirasi debus dan cairan pasien. Sebaliknya, apabila saat airnya keluar itu nanti akan terjadi dorongan di satu arah sehingga mencegah aspirasi debus dan cairan pasien. Lalu apakah harus ada di dental klinik selama pandemi ini? Kemarin saya baca di jurnal itu harus ada selama pandemi COVID ini karena penggunaan dari handpiece yang belum memiliki anti-retraction ini cukup berbahaya karena apabila aspirasi dari cairan pasien masuk ke dalam handpiece-nya itu menyebabkan kontaminasi di dalam handpiece dan dapat menyebabkan infeksi silang karena untuk sterilisasi dari handpiece tersebut juga di luar jangkauan. Begitu, apakah sudah cukup menjawab? Ya, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nama saya Sarah, NIM 11692. Saya ingin bertanya, maaf kalau sekarang ini sepertinya sudah ada klinik yang melakukan beberapa perawatan non-emergensi seperti kontrol orto. Itu apakah memang sudah diperbolehkan atau baru boleh perawatan emergensi dan urgent saja? Baik, Sarah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Sarah. Sekarang sepertinya memang sudah ada klinik yang melakukan beberapa perawatan elektif. Namun sebenarnya dari edaran PDGI pusat sendiri itu direkomendasikan untuk menunda prosedur selain prosedur urgent dan emergensi tadi. Saat ini pun belum ada surat edaran lebih lanjut mengenai prosedur elektif yang boleh diberikan klinik. Namun mungkin sudah ada kebijakan sendiri di setiap daerah tersebut menurut zonanya, apakah zona hijau, kuning, atau merah. Di mana yang zona hijau mungkin sudah ada peraturan untuk memperbolehkan tindakan selain urgent dan emergensi dilakukan. Namun setahu saya untuk puskesmas atau rumah sakit masih membatasi perawatan yang dapat dilakukan pada pasien. Setahu saya seperti itu, Sarah. Bagaimana? Apakah cukup menjawab? Udah, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir ya. Iya, Dok. Selamat siang, dokter dan teman-teman. Saya Apridian, yang 11856, izin bertanya. Tadi dipaparkan dalam PPT bahwa NSAID sebaiknya dihindari untuk pasien COVID. Apakah bisa dijelaskan kenapa dan alternatifnya diberikan apa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Apridia. Saya akan coba menjawab. Sebenarnya dari yang saya baca untuk NSAID di jurnal ini memang tidak direkomendasikan. Namun kemarin saya coba mencari-cari NSAID yang sebenarnya berpotensi untuk meningkatkan ekspresi angiotensin converting engine dia itu baru ibuprofen karena meningkatkan ekspresi ACE2 ini, maka sebaiknya ibuprofen dihindari dulu untuk pasien dengan suspek atau positif COVID, karena penggunaan ibuprofen masih tidak disarankan karena dapat meningkatkan ekspresi ACE2 itu tadi. Kemudian saat ini belum juga ada jurnal, walaupun ibuprofen itu tadi ada yang mengatakan meningkatkan ekspresi ACE2, namun WHO sendiri itu mengatakan hal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut. Dan
eh, belum ada bukti kuat untuk dan belum ada kasus yang menyebutkan terjadinya hal tersebut. Kemudian mungkin untuk alternatifnya diberikan apa? Dalam edaran WHO tadi mengatakan hingga saat ini karena belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa NSAID dapat memperburuk kondisi dari COVID, maka kalau bisa masih bisa diberikan selain ibuprofen, yaitu mungkin diclofenac atau Asmed. Namun kemarin saya juga mencari, ada yang mengatakan ini dari WHO sendiri, itu selama pandemi ini lebih baik diresepkan acetaminophen. Itu lebih disarankan. Namun sepertinya apabila sangat dibutuhkan untuk antiinflamasi masih boleh diresepkan diclofenac atau asam methylphenidate. Mungkin seperti itu. Aprilia, apakah sudah cukup menjawab? Ya, mungkin sudah cukup ya, sudah terjawab semuanya dengan baik oleh Erika maupun Rifanti. Jadi memang journal reading ini memang sengaja saya berikan kalian materi-materi tentang COVID-19, kita juga belajar bareng supaya nanti ketika adik-adik sudah mulai praktek lagi, ini juga sudah ke rumah sakitan juga sudah mulai, bisa lebih siap untuk proteksi diri untuk menghadapi lingkungan-lingkungan yang rentan infeksi. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Erika boleh covernya dulu untuk saya print screen untuk sebagai bukti journal reading. Dokter, saya share screen ya dok ya? Iya, yang halaman awal. Iya. Setelah ini Rifanti disiapkan juga ya. Iya, dokter. Perlu di full screen? Iya. Sebentar dok, kok ini nggak mau di. Bentar ya dok, ini. Ini pakai aplikasi apa kamu PowerPoint-nya? Sebenarnya ini PDF apa ya dok? Tapi tadi bisa dok. Bentar. Ya udah, nggak usah di full screen, nggak apa-apa. Udah kok dok, bisa dok. Bisa ya. Ya, oke, cukup Rifanti. Sebentar saya stop screen dulu dok. Ya, oke, cukup. Ya, sekian journal reading kali ini. Untuk presensinya nanti bisa dilihat di elok tadi ya, gimana untuk presensinya. Baik dok. Ya, untuk hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di journal reading selanjutnya ya. Iya. Ya, terima kasih dokter Yusi.